Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakul Mas. Selamat pagi Cakul Mas. Jumpa lagi dengan saya, Baby Mohan, di acara bincang-bincang seputar isu ataupun agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Di mana lagi kalau bukan di podcast On The Spot Loken. Kali ini saya berada di workshop milik salah satu bos muda yang terus mengembangkan bisnisnya di bidang sablon kemasan di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru. Cakul Mas, secara statistik, rasio kewirausahaan di Indonesia terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Faktor takut gagal menjadi penghambat utama minat orang berwirausaha. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong penguatan sektor informal, salah satunya melalui penumbuhan wirausaha muda pemula sampai kemudian mereka menjadi bos-bos muda lewat program Wirausaha Pemuda yang tahun 2025 sudah masuk ke chapter ke-7. Dan di hadapan saya sudah ada 2 orang anak muda yang dinilai sukses dalam merintis usaha dan mengembangkan sayap bisnisnya, bahkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, sekaligus ikut membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal. Selamat pagi Mas Mahdi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Mbak Regina. Pagi Pak. Kita jumpa di pagi hari ini ya. Monggo sebelum kita mulai silakan perkenalkan diri dulu masing-masing untuk Mas Mahdi dulu, silakan Mas Mahdi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahdi Hairiasti. Saya asli dari Kalisoka, Ya. Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Untuk bidang usahanya di sablon kemasan. Untuk nama brandnya itu Dusta Sablon. Duta Sablon Duta ya. Sablon. Nama brandnya ya. Nama brandnya. Oke, giliran Mbak Regina, silakan Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Regina Tiara Sani. Biasa dipanggil Regina atau Rere biar lebih gampang. Lebih manja Rere lah ya. Iya. Ya, itu masuk. Dari Procot saya Pak, Iya, usahanya Sate Taichan 12. Sate Taichan 12. Itu brandnya ya. Brandnya. Ya. Oke, yang pertama nih pertanyaan untuk yang pemudanya dulu nih ya. Siap. Ya, bos muda ini ya. Amin. Mas Mahdi, ya, coba ceritakan awal bagaimana sekarang bisa berkembang usaha sablonnya. Ya. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Untuk dari awal sendiri, dulu pernah saya itu kan dulu sebagai pekerja ya. Dulu Ya. kerja selama 2 tahun di counter HP Pak. Counter HP. Pengalaman Ya, dulu ya. kerja di counter HP. Namun karena kecenderungan saya sendiri sebenarnya kan pengennya dari awal lulus sekolah itu pengen usaha. Jiwa-jiwanya pemuda, ya. kecenderungannya di usaha. Akhirnya resign lah dari counter HP itu. Ya. Terus mulai rintis usaha. Ya. Nah, dari rintisan itu pertama bukan di sablon, Pak. Awalnya di Awalnya pernah bikin hiasan dinding. hiasan dinding Ya, dulu. kita Ya. jual di online, kita jual tawarkan di offline dulu. Ya, ya. Tapi ya itu namanya rintisan. Iya. Nggak Ada jadi. jatuh bangunnya. Jatuh bangun lah. Iya, hal Makanya yang biasa. akhirnya sekarang setelah itu beberapa kali usaha itu akhirnya kita coba di Sablon Cup. Sablon kan. Dan alhamdulillah di Sablon Cup kita cocok dan Ya. usahanya makin berkembang. Ya. Di situ. Dari counter HP, resign, usaha untuk hiasan dinding, Ya. nggak umur panjang, Betul. ganti ke sablon. Ya. Adakah punya pengalaman di bidang sablon menyablon tersebut? Nah, kalau pengalaman Iya. ini ya sebenarnya nggak ada pengalaman di Wah. sablon. Lalu maning kayak beruntung Ya, benar. pengalaman buka usaha sablon ya. Dibilang lalu Pak. Lalu, memang. ya. Karena untuk dasarnya sendiri, kalau saya kan lulusan kebetulan di multimedia. Multimedia ya. Basic dasarnya di situ aja. Kalau untuk sablonnya sendiri kita otodidak, belajar di YouTube Pak. Ya kita sering buka YouTube, terus kita praktek setiap Ya. hari, praktek bolak-balik seperti itu, dan akhirnya kita bisa Karena belajar ya. karena belajarnya itu dari YouTube aja. Iya. Ada teman yang menuntun. Oh ya, salah satunya juga ada memang teman yang dari pesantren. Dulu juga saya alhamdulillah lulusan pondok pesantren. Luar biasa. Bocah nom
pernah mondok, Yeah. jadi pengusaha, jadi bos, luar biasa jak rumah. Amin. Ya, terus. Lulusan pondok pesantren di Pasuruan. Nah, kebetulan juga ada teman yang sudah usaha di bidang ini. Sablon. Sablon juga. Kayak gini ya. Sempat kita belajar lah di sana Yeah. 1-2 hari. Selebihnya kita otodidak di YouTube. Langsung YouTube gaspol, kita Ya. praktek wis. Ya. Mungkin kan sebelum usaha biasanya orang kecenderungan adalah melihat kondisi masyarakatnya barangkali sablon belum ada. Mungkin ada pertimbangan Betul. itu ya. Salah satu pertimbangannya juga itu. Ah. Riset sebelumnya juga kita sudah riset. Ya. Riset sederhana sebenarnya. Salah satunya ya tadi faktornya di Kabupaten Tegal kita lihat usaha di bidang sablon cup ini belum ada memang. Belum ada ya. Ya itu yang salah satu inisiasi kita juga, semangat kita untuk buka usaha sablon cup memang. Akhirnya wani ya. Wah, akhirnya wani. Wani karena dua modal. Betul. Dua modal kan Orang dua modal. Oh, dua waktu modal. Pak. Di sana wani. Nah, sing ora pernah tak ceritakan lagi Pak. Apa tidak kira-kira? Nang ngene tok ya. Apa tiboni mertuane? Sing model ya, Pak, Iya, model. iya, iya. Sing durung pernah tak ceritakan nang wong-wong ke Iya. model usaha dari sablon cup ya. Ke nyong dari hasil itu program prakerja itu loh, Pak. Oh, yang dari pemerintah Iya, itu. yang dari pemerintah. Itu Oh. salah satu modalnya pertama itu juga dari situ. Dari situ luar Yang biasa. totalnya waktu itu saya kan daftar prakerja di tahun pertama yang bahasanya tingkat waktu pertama kali buka itu prakerja. yang itu. di kan? Yang program nasional Iya, itu. oh Pak. nasional ya. Iya, Oh, yang iya. kartu prakerja itu. Iya, ada ya. Iya, itu kan ada insentifnya 2.400.000 tuh. Oh iya, iya. Ya. Ya. Nah, dari insentif itulah untuk Mas. tambahan modal ini. Ya berawal dari situ, dari insentifnya kan prakerja kan itu ada insentifnya itu Ya, Pak. ya. Selama kita ikuti pelatihan juga waktu itu, hasil dari kartu prakerja 2.400.000 Ya. kita sertakan sebagai modal, Pak. Model pertama itu. Modal pertama itu. Lalu mana? Lah gue Ya. memang wong nekat. Kan orang mau ngerang 2,5 juta. Betul. Ada tambahan modal. Memang lain, ada ya. tambahan, Ya. ada tambahan dari pribadi 1,5 juta Pak. Ya, Totalnya umur. 4 juta. Itu ya. buat saya belikan buat alat Ya. dan juga perlengkapan sablon. Iya. Ini nggak pernah saya cerita ini, Pak. Baru saya cerita di sini nih. Kan rahasia. Waktu kan masih bujang ya? Masih bujang, Pak. Saya kita harus bujang, Pak. Ya takon. Takon ya berikin. Oh, kan kalau Anda sih ngerti nih urung si bujang ya, Pak. Yo. Tapi masih darahnya pemuda. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 29. 29 ya. 29. Masih pemuda juga ya? Masih pemuda. Masih pemuda ya? Oke. Pemuda Ya. pan tua lah. Ya, oke. Segitu dulu, nanti kita sambung pertanyaan yang lebih menggigit ya. Siap. Saya ke tamu kita yang berikutnya, yang cantik ini ya, Mbak Regina. Lihat Mbak Regina, pengalaman Mbak Regina sampai sekarang jadi pengusaha bos pemuda ya dalam bidang sate Taichan. Barangkali bisa diceritakan awalnya gimana sampai mengenal Taichan dan sekarang digeluti sebagai ekonomi keluarga. Silakan Mbak Ya. Regina ya. Terima kasih Pak. Ya. Awal mula saya juga sama dengan Mas Mahdi ya. Iya. Saya juga dulu kerja Pak, jadi pekerja juga selama kurang lebih sekitar 7 tahun. Hitung tahun. Iya, saya di kerja. Jakarta di 7 tahun. Iya. Sempat kerja di salah satu maskapai BUMN juga. Terus Iya. saya sempat jadi sekretaris direktur Iya. di perusahaan yang pastinya gajinya lumayan Pak. Lumayan. Ya, lumayan. Tapi setelah menikah, Iya. saya resign. Disuruh resign. Iya, disuruh resign. Apa sadar cewek? Disuruh resign. Suruh resign ya. Tak Dan- suami nih. Hebat ya, terus. Disuruh resign sama suami dan memilih jadi pengusaha. Iya. Gitu. Dan setelah menikah, kegiatan kan pastinya yang tadinya padat jadi Iya. berkurang. Dulu kerja, sekarang di Betul, rumah. sekarang di rumah. Jadi kebetulan hobi masak juga Pak. Pinter masak. Pinter masak, insya Allah. Di Jakarta kan memang sering makan taichan Pak. Jadi Nah. memang hobinya tuh memang makan taichan dari Kulineran. dulu. Iya dari Ya, barangkali ini ya. Saya juga asing kayaknya minat terus dengan Taichan. Mungkin bisa digambarkan Taichan itu apa sih? Biar jak di rumah sih paham Taichan itu apa. Silakan Mbak. Ya,
Taichan itu sebenarnya sama ya, sama kayak sate ayam. Cuman ya. bedanya ini kalau sate Taichan dia ada proses marinasinya dulu, Pak. Marinasi Ya, jadi ada proses marinasinya kurang lebih setengah sampai 1 jam. sebelum. Ya, sebelum ditusuk. Oh, sebelum ditusuk ya? Iya, betul. Ada proses pembumbuan berarti? Ada proses pembuatannya. Ya. Setelah itu disajikannya bukan dengan sambal kacang, Ya. melainkan dengan sambal yang pedas. Sambal pedas. Iya, Apa ya, kayak sambal yang cabai sipal. Cabai ya? Pokoknya cabai pedas. Gitu. ya. Terus ada bawang dan ada kayak asin-asin. Sebenarnya kalau asin itu kalau menurut saya dibuat kayak misalkan kepedesan, kalau diobatin sama asin itu kan agak. Oh, begitu ya. Itu sih, Pak. Sebelum jadi menggeluti usaha Taichan, pasti kan ada usaha lain sebelumnya, barangkali ada. Iya, ada, Apa? Pak. Silakan ya. Jadi sebelum Taichan, memang suami kan punya studio foto. Tukang foto ya? Studio foto. Iya. Berarti itu tukang mencari muka ya? Betul. Iya. Sama ada usaha alat kesehatan. Alat kesehatan. Suplai ke puskesmas sama rumah sakit. Dulu ya? Dulu, ya. Tapi sekarang masih ada, cuman memang sudah jarang sih, Pak. Iya. Terus akhirnya setelah maksudnya kayak asik gitu loh, Pak. Ternyata di dunia FNUD itu ternyata enak juga ya gitu. Iya. Karena kan sekarang udah dipegang sama karyawan. Jadi tetap sih Pak saya masak. Tetap masak ya? Tetap masak. Bumbu rahasianya tetap pegang ya? Tetap. Iya kan? Soalnya udah pernah coba, tapi beda rasanya. Jadi tetap masak. Setelah itu ini sama karyawan yang jaga karyawan. Sampai hari ini ada berapa karyawan dan berapa kilogram ayam yang tiap hari dihabiskan untuk itu Taichan? Kalau sekarang ini ada 4 Pak karyawannya. Karyawan Pak. Ada Laki-laki karyawan. semua apa ibu-ibu? Laki-laki semua sama ini masih Pak, satunya ibu saya. Ibunya itu karyawannya toh ya? Ibu bantu. Jadi kalau karyawan Bu primer pula kayak ya terus. Jadi kalau karyawan yang ada di lapak itu ada 4 orang. 4 orang ya? Kalau ibu buat bantu di rumah. Yang di rumah saja? Iya, di rumah aja yang ngolah. Gitu. Sehari itu sekitar 5 sampai 8 kilo. Kalau lagi weekend sih bisa sampai 8 sampai 10 kilo sih Pak. 10 kilo ya? Iya, kalau hari-hari biasa itu paling 5 sampai 6 lah, 5-6 kilo. 5-6 kilo berapa tusuk itu? Sekitar kalau 5 kilo itu sekitar 200 tusuk. 200 tusuk habis tiap hari? Alhamdulillah. Wah luar biasa. Nah dinguk ya. Ayo pengusaha, wah selehe maning. Angin gue lihat punah langka lah ya. Jadi Mas, ternyata menarik juga kisah perjalanan mereka berdua dalam memutuskan jalan hidupnya dengan berwirausaha di usia muda. Karena kan kecenderungannya lebih banyak anak-anak muda begitu lulus sekolah, lulus kuliah, fokusnya cari kerja, bikin lamaran dan sebagainya ya. Melamar kerja ke sana, CPNS, jadi staf, jadi karyawan atau kerja di pabrik. Lah ini kok malah banting setir bikin usaha yang tentunya butuh modal. Hasil atau jualannya belum tentu laku juga. Pertanyaannya, apa sih enaknya berwirausaha atau punya usaha itu dibandingkan karyawan? Mas Madi dulu, gantian ya, silakan Mas Madi. Enaknya pengusaha, sebenarnya nggak ada enaknya pengusaha, Pak. Syukur orang bersyukur ya. Bersyukur. Ini mewakili lo ya. Emangnya ada, kita juga pasti mengalami ini. Ya. Namanya pengusaha satu, kita nggak tahu hasilnya berapa, pendapatan kita per bulan nggak tetap. Ya, pasti itu. Masuk akal ya terus. Yang kedua, setiap hari kita itu mikir terus Pak, gimana caranya cari omset, gimana caranya produk ini selalu laku, diterima di pasaran. Terus yang ketiga, ada juga kan kita beban karyawan. Karyawan yang harus kita hidupi, yang kita harus kita bayar setiap bulannya. Betul. Makanya bisa disimpulkan kalau jadi pengusaha sebenarnya nggak enak.
Tapi kayak enak harus diceritakan nih batinnya viral enak ya. Coba umur 29, Anda sudah punya usaha, sudah punya gudang, sudah luar biasa. Dibanding dengan CPNS kayak saya banyak duitnya di bank semua. Tapi gini, seorang pengusaha kan sebenarnya golet luwih tok, Pak. Ya tapi ngolet. Iya, golet luwih artinya lebihan dari buat gaji karyawan, lebihan dari buat operasional dan lain-lain. Nah, enaknya di pengusaha kan itu, yang satu, kadang lebihnya banyak kan gitu, Pak. Iya, kadang banyak, kadang impas, apa saya rugi. Jadi memang kalau bicara usaha ya, tadi itu nggak ada kepastian memang. Cuma ketika kita udah berhasil, insya Allah bisa menghidupi untuk keluarga, terutama ya, dan juga lingkungan lah seperti itu, Pak. Terus yang kedua, perihal waktu. Ketika jadi pengusaha, waktu kita jadi lebih fleksibel lah. Kita nggak terpantau, nggak terpaku sama waktu, karena kan kita pemiliknya sendiri. Jadi kita bebas atur jadwal. Meskipun sebenarnya mulai dari pagi sampai 24 jam bisa dikatakan kita mikirnya itu pikiran itu yang dipikirkan itu ya cuma usaha ini gimana caranya biar nggak oleng seperti itu, Pak. Kalau realitas sebenarnya seperti itu. Gitu kan. Tapi enaknya usaha, Mas. Anda nggak ada sanksi, nggak ada perintah-perintah, nggak ada kan? Betul. Ketika Anda sukses juga artinya nggak curiga, hebatnya usaha itu. Ya, menghidupi karyawan, bisa menggaji karyawan itu apa juga bukan bagian dari nikmatnya ibadah dan berpahala juga. Santren loh. Betul. Santri loh. Alhamdulillah. Ya, memang benar. Misi kita semua pengusaha kan pasti gitu. Mintanya kita itu pinginnya bermanfaat untuk lebih banyak orang gitu. Memang semua pengusaha juga prinsipnya sama seperti itu. Artinya kita sebagai pengusaha sebisa mungkin ingin mempekerjakan orang sebanyak-banyaknya gitu loh. Artinya bermanfaat. Insya Allah seperti itu. Karyawannya orang sini semua apa? Alhamdulillah untuk karyawan saya sendiri dari lokal ya, lokal pride lah, lokal desa Kalisoka. Kalisoka semua Karena pikirnya seperti itu. Kalau di desa masih ada, ngapain kita cari di luar? Gitu. Luar biasa, hebat loh ya. Omong-omong nyong ditakon gaji pira? Boleh. Ya, coba boleh. Ya, insya Allah. Sesuai dengan untuk gaji sendiri di sini kita pakai standar tetap UMK ya? Iya. UMR lah berarti. Di atas 2 juta. UMR kabupaten. Seperti itu. Semuanya ya? Semuanya, minimal segitu. Tapi ada yang lebih pasti. Iya, iyalah. Enggak usuk lah ya. Pasti pakainya UMR. Iya. Oke, makasih. Ada karyawan berapa jumlah? Untuk sekarang ada 11, Pak. 11? Yang di sini toh? Yang di sini ya. Oh. Ini mulai dari bagian admin sampai ke bagian tukang cetaknya. Itu total ada 11. Ya, ini yang baru disebut pahlawan untuk Kabupaten Tegal. Bisa membantu pemerintah mengurangi pengangguran yang masih jadi PR Kabupaten Tegal. Makasih loh pemerintah dengan Mas Mahdi ini ya. Oke, Jakwi Rumas, kita akan nanya kepada tamu kita yang satunya, mantan pramugari, banting setir langsung balik ke 180 derajat, karena jadi pengusaha. Oke, silakan ceritakan ya. Enaknya jadi pengusaha itu bener sih kata Mas Mahdi. Banyak nggak enaknya sih Pak sebenarnya. Senengnya loh ya. Tapi memang enaknya itu kita bisa ngatur waktu, Pak. Jadi kapan mau libur, kapan mau banyak, kapan mau capek. Sebenarnya kita bisa ngatur waktunya sendiri. Cuman kalau pusing ya buat sendiri, karyawan nggak perlu tahu. Betul. Terus enaknya itu saya baru sadar, Pak, ternyata dulu kan waktu kerja itu kan taunya itu misalkan kerja kan taunya ya udah berangkat pagi pulang sore gajian. Bayaran. Sekarang tuh tahu prosesnya. Gimana caranya kita harus menarik pembeli, kita harus selalu menyediakan makanan yang fresh, yang enak. Terus kita harus menangani komplain pelanggan. Sebenarnya semua kita tanggung sendiri. Karyawan sih maksudnya
nggak perlu tahu lah kalau Iya. misalkan kayak proses seperti itu. Yang penting mereka itu berangkat pagi pulang Sabtu bayaran. ya Sabtu bayaran Iya, betul. iya. Nah, itu ya karyawan tempat dan sebagainya. Ya. Nah, kembali ke program Wirausaha Pemuda yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Tegal yang sekarang sudah memasuki tahun yang ke-7. Bagaimana awalnya dulu bisa bergabung di program ini dan sejauh mana manfaatnya terhadap perkembangan bisnisnya? Imam Mahdi, langsung ya. Siap. Ya, Dari awal dulu dapat informasi di sosmed. ya, Ya tahun 2020 ya. itu saya tahu ada program dari Kabupaten Tegal itu namanya Wirausaha Pemuda ya. Ya, ya. Nah, itu tahunnya dari Facebook, Pak. Ya. Dulu dan dari situ kita daftar dan alhamdulillah singkatnya menjadi top 28 Langsung ke wirausaha. Iya. Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Iya. Tapi kan daftar sebagai wirausaha muda. Iya. Gimana keadaan usaha Anda ketika itu? Apa sudah sebesar sekarang atau? Oh iya. Ya, gimana? Kalau dulu waktu pertama kali daftar, alhamdulillah masih rintisan, Pak. Rintisan ya? Iya, baru usaha sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. 6 bulan dan omset masih kecil. Ya, Nah, saya pikir barangkali dapat ilmu baru nanti kan di Iya. kita daftar Wirausaha Pemuda. ya. Ilmu baru dan juga mungkin nanti ada tambahan barangkali lolos Iya, kan gitu. iya, Seperti iya. itu. Ternyata alhamdulillah memang benar Lolos. lolos dan kita juga di Wirausaha Pemuda dibimbing oleh pembimbing dari dinas PLPU. Ya. Jadi ilmu-ilmunya juga banyak yang Ya. didapat dari itu. Selain itu juga ada juga kan insentifnya ya Pak. Ya. Yang mana insentif itu kita masukkan lagi sebagai modal usaha. Modal usaha. Ya, kalau untuk saya sendiri dulu di tahun pertama saya gunakan untuk beli mesin Pak. Langsung untuk beli mesin. Langsung beli mesin. Nilainya berapa saat itu? Saat itu kalau mesin sebenarnya 25 juta waktu Ya, itu. Cuma dari ya. insentif kan 15 juta. 15. Jadi kan kita juga nggak full. Iya. Akhirnya ada keringanan, ada dapat bantu karena dapat insentif dari Hasil WP. money ya, kurangnya ya. Betul. Ya, ya, nah, ya. waktu tahun pertama itu kita gunakan untuk Beli alat. untuk beli Mesin. alat mesin Ya, satu. ya. Seperti itu. Terus setelah itu perkembangannya, perubahannya. Ya alhamdulillah karena kan yang mesin yang kita beli kan itu mesin semi otomatis. Jadi otomatis produksi kita makin cepat, Pak. Makin cepat, makin Makin banyak. cepat makin banyak dan akhirnya kan kita bisa terima order yang makin banyak pula. Oh iya. yang luar biasa. ujung-ujungnya akhirnya profitnya kita naik Iya. juga seperti itu. Mikir ceritanya susah itu, usaha. Pusing mikirin di mencari sekarang baru cerita bocoran kayak ya. Tanpa sengaja itu tefek, enak kan tiba usaha. Iya. Oke. Selain fasilitas pendampingan dan insentif sebesar 15 juta yang didapat saat didaulat jadi top 28 wirausaha pemuda chapter 3, apa ada fasilitas yang lainnya terutama saat didaulat jadi bos muda? Ada, pasti ada, Pak. Yang Ada ya? pertama yang pastinya itu relasi, Pak. Relasi nambah ya? kita ketika Ya. kita kan atau ketika jadi top 28 ataupun bos Kancannya besar, nambah, ya? akhirnya kancan nambah. Yang mana ketika relasi bertambah, otomatis rezeki juga tambah, Pak. Iya, iya, Dari betul. situ memang manfaat lainnya seperti itu, Pak. Manfaatnya gitu ya, apalagi dapat Apalagi dapat insentif lah. juga betul. ya, makin besar lah usaha Anda. Untuk saya sendiri juga di tahun kedua alhamdulillah dinobatkan jadi bos muda, Pak. Bos muda. Iya, tahun pertama top 28, tahun kedua alhamdulillah karena usaha kita Makin di sini berkembang. makin berkembang, akhirnya juga kita dapat nominasi sebagai bos muda. Bos muda. Bos muda. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2022 kalau. Tahun 2021 apa 2022 itu. Ya, oke. Tadi saat top 28 dapat 15 juta. Pas bos muda dapat Sama. berapa? Sama juga, dapat Pakai 15 apa? juta. Lah kamu 15 mundak juta. ya? Dalam Orang mundak mana? ora. Ngomong Ada mundak kau ya? Oh, ya, pokoknya boleh sing sawi saya. Iya, iya. Untuk berikutnya ya. Berikutnya yang tahun Barangkali berikutnya mudah-mudahan bisa top ditambah. 28 sama bos muda kan harusnya Ya, beda. harus beda. Harusnya Ya. beda. Harusnya benar. Diharapkannya sih seperti itu ya. Ya, berarti total dari semua yang pernah didapat 30 Totalnya juta 30 jutaan. Iya, iya. Dan semuanya untuk Untuk pengembangan usaha, Pengembangan Pak. usaha, Kita ya. balikan lagi karena memang misi kita untuk usaha. Ya. Jadi kita masukkan ke usaha juga. usaha. Betul. Saat
saat jadi bos muda masih bujang juga. Alhamdulillah masih waktu Masih itu. ya? Betul. Setelah bos muda baru nikah. Terus tetap pendapatan tetap Betul. baru Salah satunya itu. meminang tetangga. Ya, tadi sudah diceritakan selain memperluas relasi, apa tidak ada manfaat lainnya? Contoh misal kemudahan perizinan usaha atau diikutkan pameran begitu umpamanya? Oh pasti benar Pak. Ada ya? Ada. Ada ya? Kita selain relasi pastinya juga kita juga dapat pelatihan juga Ya. kan dari pemerintah. Artinya pelatihan untuk peningkatan kapasitas kita sendiri sebagai owner. Ya. Karena kan usaha kan nggak jauh dari ilmu ya Pak. Artinya Ya. kita juga setiap hari butuh ilmu untuk pengembangan kita sendiri secara personal maupun untuk bisnis. Ya, harus ya. Dan juga fasilitas termasuk salah satunya untuk pameran-pameran juga disediakan perizinan merek juga difasilitasi. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Ya. Artinya Karena pemerintah mendorong penuh, ya, betul. Ya. Monggo ya. Yang berikutnya nih Mbak Regina biar ngantuk. Awal bisa mengikuti WP ya, Wirausaha Muda. Silakan Mbak Regina. Ya, terima kasih. Dengar dari mana dan oke. sebagainya. Ya. Awalnya itu ada dari chapter 5. Ya. Itu ada yang foto di studio, Pak. Oh foto. Iya, foto produk. Itu dia suami. Iya, Ya, ada yang ya. foto produk. Ya. Terus saya tanya, ini buat apa? Ah, Lagi ikut wirausaha pemuda. Terus Ya. akhirnya kan saya tanya-tanya, wirausaha pemuda itu apa? Ini dijelasin lah ya Pak. Terus akhirnya setelah saya searching, terus saya kepoin lah maksudnya. pengen Seperti ngerti apa lah ya, sih ya. gitu wirausaha pemuda. Ternyata di tahun depannya, di tahun 2024 Ya. saya berkesempatan untuk mendaftar. Ternyata Daftar. alhamdulillah lolos Lolos. sampai 28 besar. Mengapa sih harus lolos? Apa sesuai dengan harapan dari panitia dan pemerintah? Mungkin ya seperti itu karena menurut juri waktu itu Iya. karena kan sate taichan mungkin masih jarang ada di Slawi. Iya. Mungkin menjadi hal yang baru Iya. seperti itu Pak. Kalau mengikuti wirausaha pemuda, apa harus punya usaha dulu apa gimana ya Mbak waktu itu Mbak? Iya. Harus punya betul. usaha ya? Harus Walaupun sudah punya merintis, usaha. Kalau nggak salah itu yang belum genap 1 tahun Pak. Oh yang belum 1 tahun? Iya. Syaratnya? Syaratnya Baru boleh? baru boleh. Kalau yang sudah 1 tahun gimana umumnya? Waktu saya itu memang persyaratannya tertera bahwa usahanya belum ada 1 tahun. Syaratnya? Di situ nggak ada tulisannya kalau sudah punya karyawan atau belum sih Pak. Nggak ada ya? Cuman mungkin lebih diutamakan. Iya, iya. Gitu. Terus masuk, daftar. Daftar. Terus dapat apa aja ketika jadi binaannya? Selain dapat insentif 15 juta, Iya. dapat pembinaan dari Dinas Kepemudaan. Sering berkunjung sih Pak, jadi sering diajak sharing, Iya. dikasih masukan, Iya. terus sering dikontrol. Kira-kira gimana, ada kendala atau enggak? Iya. Terus dikasih saran lah Pak, Saran. maksudnya kayak ini bagusnya pakai ini, coba kamu pakai ini. Oh ya. Ya setelah saya ikutin, alhamdulillah ya hasilnya bagus. Lumayan, ya. Ada nggak sih dari pihak panitia yang ikut memasarkan usahanya? Ada nggak? Maksudnya ini di iklan sini atau kemana? Ada nggak? Kalau dari panitia mungkin lebih ke sosial media ya Sosial Pak. medianya, ya. Di sosial medianya Wirausaha Pemuda. Misalkan misalkan lagi ada event atau ada produk baru atau ada diskon apa, saya tag Instagramnya Wirausaha Pemuda. Itu kan followersnya kan banyak Pak. Jadi iya. itu sih salah satu mungkin yang membantu ya buat Iya. posting di sosial medianya. Untuk pengembangan usaha ya. Ada iklan itu. Ya. Dapat insentif berapa? 15 juta ya? 15 juta juga Pak. Bos muda apa langsung? Bos muda di tahun kemarin, tahun ini, 2020. Tahun kemarin ya? Iya. Yang udan ya waktu itu. Iya, saya ada di situ. Oh, iya. Yang jelas adalah makin tadi dapat insentif, pastinya untuk membesarkan usahanya. Iya betul. Betul Pak. Iya. Iya. Saat menjadi mendaftar, karyawannya waktu itu baru berapa? Karyawannya masih 2. 2 ya? Masih 2. Masih 2 kiloan apa gimana?
Udah sih Pak, alhamdulillah stabil. Stabil ya? Iya. Sampai sekarang ya? Iya. Oke, makasih ya. Berarti dapat 30 ya dari yang tadi apa ya? Itu saya 28, top 28 sampai bos muda ya? Iya Pak, betul. Sama ya? Sama. Ya, Di tahun 30 ya? 2024 15 juta, di Ya. tahun 2025 juga dapat 15 juta. 15 juta. Sekarang tambah banyak modal ini. Sebenarnya waktu di tahun pertama itu untuk perluasan sih Pak. Oh, usaha ya? Ya, perluasan tempat dan pengembangan usaha, lebih ke pengembangan usaha. Jadi selain sate taichan, kita menjual ayam cabai hijau, jadi Ya, sebelahnya. sebelahnya. Iya, Ya. jadi lebih ke pengembangan usaha. Cara pemasaran gimana sih Mbak? Apa lewat online, apa langsung dipasarkan kepada konsumen atau gimana Mbak? Ini kan masalah dagangan matang ibaratnya ya. Gimana cara pemasarannya? Kalau kita sih lebih ke karena buka outlet ya Pak ya. Ya, Di ya. situ ada outletnya, terus kita juga di sosial media. Tentunya endorse Pak. Oh, iya. Ya, lumayan penting sih. Iya. Nah, terus lebih ke ini Pak, dari sosial media, terus kita buka outlet. Ya. Sebenarnya lebih ke dari mulut ke mulut Pak. Misalkan ada yang beli, terus Iya. banyak yang ini, Cerita ya, banyak yang cerita Door-to-door, gitu. ya, luar biasa. Itu adalah ikan gratis itu ya. Iya. Ketika dagangannya enak, dagangnya cocok di lidah, otomatis mereka akan bercerita, oh tecanya enak, satu sidik bisa menghabiskan 2 piring, mau masak enaknya sih ya. Dua-dua enak apa yang dagingnya. Sebenarnya lebih ke sosial media sih Pak. Ya. Nah. Lebih ke sana. Sudah berapa tahun Mbak menggeluti dunia taichan tersebut? 2 tahun, Pak. 2 tahun, sampai sekarang 2 tahun. Iya, baru anniversary kemarin tanggal 12. Saya nggak 12 diundang ya, Desember. tapi belum kenal. Nah, nggak kepengen mengembangkan sayap usahanya jadi mitra, SPPG, program MBG, karena yang saya tahu Mas Rio, bos muda yang juga seharusnya hadir di sini sedang ada kunjungan untuk verifikasi tim SPPG. Nggak tertarik ikut penyuplai untuk PPG? Tertarik sih Pak, cuman Iya. mungkin saya belum cari relasinya aja, maksudnya belum nemu relasinya Belum ketemu aja. ya. Iya. Ntar kewalahan. Kalau ikut PPG jangan-jangan pelanggan-pelanggan yang lama nggak ditinggal. Jangan-jangan loh ya. Saking lari seneng MBG. Sebenarnya kalau ada channel sih mau aja Pak. Mau aja ya? Mau aja. Oh ya, barangkali udah. Rojoke, Ya. masa ditolak. Ya. Ya, ini untuk bos-bos kita ya. Ini kan menurut laporan, menurut apa yang saya dengar, ini kan ekonomi lagi lesu nih ya. Harga pangan naik dan sebagainya. Ini untuk Mbak Regina khususnya ya. Yang namanya harga ayam fluktuatif, kadang segini. Terus artinya kan ada, ya mestinya harus apa ya namanya, harga harus mundak dan sebagainya. Gimana cara menyikapi ketika kondisi ekonomi lesu dan juga kenaikan bahannya taichan itu juga naik? Gimana caranya menghadapi hal tersebut? Oke, betul Pak. Daya belinya sangat menurun Pak. Mungkin di tahun 2025 ini dibandingkan 2024 mungkin memang terasa Pak Ya, penurunannya. ya, ya. Dan harga pokok ini menjelang 2026 memang sangat tinggi. Ya. Bisa 2 kali lipat Pak. Ya. Jadi ayam yang biasanya paling 38 sekarang jadi 43. 43. Cabai biasanya 30.000 sekarang hari ini naik jadi 80.000. Jadi memang terasa banget sih Ganti Pak. regan berarti ya? Iya. Iya. Harusnya seperti itu. Ya. Cara menyikapi untuk bisa tetap stabil pemasarannya, apa saatnya diciliki, apa di dongennya 4 cm dan tidak apa, cuman dikurangi dagingan, gimana caranya? Kalau saya pribadi sih tidak ada yang berubah untuk penjualannya. Apa maksudnya tidak ada yang berubah untuk ukurannya atau iya. porsinya. Iya. Saya lebih mengorbankan profit aja Pak. Jadi profitnya berkurang seperti Ngurangi itu. batik, luar biasa ya. Wah. Jadi profitnya berkurang. Tapi kan kalau hanya mengurangi profit kan kayaknya mengorbankan diri Anda. Kalau terus naik gimana? Harusnya ada perubahan-perubahan harga dan sebagainya. Iya, jadi kalau saya pribadi lebih ke gimana caranya penjualannya meningkat. Oh, gitu, Penjualannya meningkat biar walaupun harganya mahal, tapi kalau omsetnya itu bisa Kecil, lebih, iya. bisa lebih.
ya insya Allah ketutup. Iya. Berarti seksual yang penting Penjualannya banyak. iya penjualan Quantity. banyak terbuat seperti Betul. yang seksual sama saja ya. Mas Mahdi, ini kan pasar lagi lesu, ekonomi Betul. lagi nggak stabil lah. Gimana cara menyikapi usaha Anda dalam keadaan yang seperti ini? Ekonomi sudah ya beli lemah dan sebagainya. Ya silakan. Memang benar secara umum kalau dibilang ekonomi lagi lesu ada benarnya juga. Ya. Tapi juga apa bisa dibilang salah juga gitu kalau Oh, bilang bisa ya? bisa Ya, dibilang ya, salah. Memang kalau saya sendiri menyikapi yang keadaan ekonomi yang seperti ini, yang pertama pasti channel marketing kita tambah, Pak. Misalkan dulu kita hanya masuk di Instagram ataupun di TikTok, kita bisa masuk ke marketplace seperti ya. Shopee dan toko oranye lah, toko hijau dan lain-lain dan Ya. sebagainya. Terkait omset sendiri yang saat ini memang kalau di kategori bisnis saya sendiri itu memang pengaruhnya bukan di daya beli. Salah satu faktor utamanya itu di cuaca, Pak. Cuaca ya. Betul. Kalau saya di bisnis saya itu faktor utamanya di cuaca. Karena kan ketika musim hujan contohnya, penjual es pasti banyak yang libur, Pak. Betul, seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Ya, hanya Jadi cuaca aja ya. faktor yang paling mempengaruhi di Iya, di cuaca. bisnis saya sendiri itu yaitu faktor cuaca. Cuaca. Contoh sekarang lagi musim hujan, pasti ada penurunan. Iya. Dan setiap tahun kalau saya baca data saya sendiri, itu di bulan November dan Desember itu pasti ada penurunan 20-30%. Cuaca ya. Itu faktor Iya. cuaca, itu pasti. Iya. Oke. Itu karena memang lebih banyak di faktor cuacanya. Iya. Dan memang ya kalau secara umum banyak UMKM memang bilang pasarnya memang lagi lesu. Iya. Seperti itu. Memang secara umumnya sih seperti itu, Iya. Pak. Iya. Cuma kalau untuk pengaruh ke bisnis saya sendiri itu pengaruhnya lebih banyak di cuaca. Cuaca ya. Ngaruh ya. Ngaruhnya itu Beda di sama Regina. Ya kalau Iya. dari itu mungkin karena harganya fluktuatif itu Iya. dan juga butuh customer yang Iya, beda, iya. beda segmen lah mungkin seperti itu. Oke, makasih. Oke, buat Mas dan Mbak yang di atasnya saya. Apa sih ya? Mungkin untuk jadi contoh Jakrumas yang masih muda, yang masih mencari jati diri, barangkali punya tips atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk jadi seorang pengusaha, untuk bisa jadi apapun lah ya, usaha. Tantangannya apa kita biar Jakrumas itu paham? Apa yang harus dipersiapkan? Silakan, Mas. Ya, terkait untuk itu untuk generasi muda ya. Ya. Yang pertama saya rasa usaha itu paling baik ya, ataupun saya bisa simpulkan paling baik dimulai itu yang masih muda ataupun Ya. masih sendirian. Ya. Artinya seperti ini, ketika masih sendirian bebannya itu belum banyak, tanggungannya belum banyak. Ya. Ketika kita mulai usaha itu bebas. Iya. Artinya amit-amit kita Bang, mulai langsung bangkrut. Ya wong lah ketanggungannya Kak. Ora usah bingung artinya. Iya. Jadi untuk generasi muda itu kalau yang memang cenderungnya di usaha, ayo gas langsung mulai aja. Iya. Jangan banyak itulah artinya Pertimbangan. jangan pertimbangan yang Iya. perlu. Ya memang pertimbangan itu perlu, riset perlu memang. Tapi ya nek kebanyakan riset Iya. akhirnya nggak Iya, mulai-mulai. nonton akhirnya. Akhirnya, Orang iya. kemana-mana. Orang kemana-mana. Kalau saya sendiri prinsipnya seperti ini, kita berawal kan perintis kan Pak. Artinya kita mulai, misalkan kita bangkrut, kita juga masih sama posisinya. Tapi ketika kita mulai dan ternyata itu berhasil, itu yang akan mengubah nasib kita nanti ke depan, seperti itu. Oke. Ya, artinya kan tantangan tersebut mungkin keahlian kita Betul. akan mempengaruhi dari apa yang nanti akan kita usahakan. Betul. Artinya skill ya harus dipersiapkan. Pasti itu betul. Jangan lelah lah, para pemuda itu jangan lelah untuk belajar Pak. Yang pasti jangan amak-amak lemar-lemar aleman lah. Artinya generasi saiki kudu bisa niki belajar terus. Artinya meningkatkan kapasitas diri, peningkatan skill, terutama untuk mindset. Kalau jadi pengusaha itu mindsetnya harus diubah dulu.
jangan jadi mindset pekerja, artinya baru dapat hasil sedikit langsung foya-foya, Borong-borong, ya, iya. baru kelihatan dapat Iya. 5 juta, 10 juta, Motor baru. Nah, Iya. itu mindset yang seperti Oh, itu iya, kalau iya. mau jadi pengusaha harus dihilangkan. Iya, iya. Karena untuk jadi pengusaha, ketika apalagi kita seorang perintis gitu loh ya, Pak. Iya. Kita perintis yang mana kajene jere wong tegete balungan cilik kayak Iya, seroyal-royal. royal balungan cilik ya nembe mulai usaha. Iya, prihatin dulu lah ya. Prihatin, artinya kita pakai hasil dari usaha untuk untuk makan aja, artinya Iya. untuk gaya-gaya yang setelahnya nanti lah ya, itu iya. nanti aja. Usahakan mindsetnya harus seperti itu, Iya, iya. agar nanti usaha kita itu pada tahapan untuk scale up itu bisa. Iya. Nanti scale up untuk scale up jadi modelnya makin menggunung, kita putar terus. Iya. Ada keuntungan kita putar Iya. lagi, kita putar lagi. Oke. Tipsnya sih seperti Oke. itu, mengubah mindset. Sampai sekarang omsetnya itu kalau boleh tahu nih, harus berapa? Omset Iya, ya, Pak. iya, iya loh. Omsetnya Iya. sebut angka boleh, jangan sebut angka lah. Ya, ya. Gak Boleh apa-apa. ya, boleh lah, boleh nggak apa-apa lah. Omset sekitar 350 sampai 400, Pak. Per tahun apa per bulan? Per bulan. Wah, Itu omset ya, Pak, bukan profit loh. ya 20%, 30 masih ke kantong bisa. Luar biasa tuh, ratusan juta sudah ya. Tuh, alhamdulillah untuk sekarang segitu. Tapi Segitu, ya. juga gini ya, kita omset sekarang segitu. Tapi kita juga dulu berawal dari omset 1 juta, Ya. omset 100.000. Ya. Memang ya, karena kita perintis ya harus, ya itu tadi tipsnya ya itu, Ya. jangan cepet-cepet foya-foya lah. Ya, Artinya jangan cepet-cepet foya-foya lah ya. Ya, Artinya oke. ketika memang kita memang perintis ataupun Ya. tadi bisa dibilang balungan cilik, Iya. ya prihatin lah, Ya, prihatin. ibaratnya suka mangan bubur di sini tak jaman. Oh iya, orang apa-apa, bener. Oh, kudu taechan sate kanal. Iya, bubur tapi kalau sate taichan nggak pas orang apa Pak. Artinya lebih prihatin lah. Lebih prihatin kalau kita Ya, usaha, ya. betul. Adakah rencana pengembangan bisnis selanjutnya? Untuk pengembangan, kalau di bisnis sendiri ini kita lagi pesen mesin yang untuk sablon langsung muncul 4 warna, Pak. Ih, Iya. tolong ya. 4 warna. Iya. Itu nilai mesinnya itu 350 juta, Pak. 350 Satu juta. mesin. Satu mesin. Berapa mesin Ya, yang kita harus dipesan? investasi 350 juta. Berapa yang dipesan? Berapa mesin? Satu mesin, bukan satu, Pak. Ah. Jangan banyak-banyak dulu. Sinom loh, sang likur tahun. Teman saya 30 tahun sendiri. Belum apa-apa maning. Ya. Itu nanti kita lagi tahapan pengembangan mesin itu. Ya. Dan insya Allah Ya. bulan ini akhir bulan Luar datang biasa. mesin. Ramadan dundang lah ya. Iya. Oke, untuk Mbak Regina, silakan Mbak Regina. Ya. Pesan buat muda-mudi apa Iya, iya, mungkin iya, iya. sekarang masih Tantangan, merintis. ya. Kalau menurut saya sih jangan pernah malu. Oh, Jangan ini- pernah malu untuk berjualan. Iya, iya. Karena jadi pengusaha itu walaupun mungkin sehari kita dapat pendapatannya nggak seberapa dibandingkan mungkin jadi pekerja, Iya. tapi nantinya hasilnya akan kelihatan. Iya, Nah, iya. jadi memang harus tekun, harus telaten, jangan pernah takut untuk memulai, Iya. jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan gengsi. Itu faktor yang paling banyak. Banyak Ya. banget Iya, muda-mudi iya. sekarang, jangan taunya jadi jualan, jualan ini paling dapatnya berapa, nggak Iya, apa-apa. iya. Yang penting kita bisa menghidupi orang lain. Iya. Aja ngitung batinnya pira, tapi Betul. berapa omset ya? Kali Iya, berapa? jangan Iya. pernah malu. Iya. Intinya, Jakru Mas, kalau ingin jadi pengusaha, hilangkan rasa malu. Itu adalah memang halangan pertama ketika mau menjadi buka usaha. Izin, ada gengsi, apalagi kalau tadinya sudah pernah kerja di suatu perusahaan yang besar. Ini Mbak Regina contohnya. Ya. Ya. Teh, berapa omset sekarang Mbak Regina? Ayam taichannya itu saya tadi. Ya, kalau taichannya 1 bulan sekitar 30 juta. Ya. Ayam cabai hijaunya mungkin lebih sedikit aja 20, totalnya sekitar 50 50 juta. Makin Tapi sayang dong itu suami omset. itu, makin sayang dong Omset, suami itu. Baik, cek dulu Mas, dari apa yang sudah disampaikan Mas Mahdi dan Mbak Regina, panjang kali lebar tadi, kita bisa mengambil benang merahnya bahwa untuk menjadi seorang wirausaha yang tangguh, kita harus punya tekad yang kuat untuk mengalahkan tantangan yang berat, mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Selain juga harus punya perencanaan yang matang sebelum bertindak, tapi jangan kelamaan mikirnya karena harus segera diwujudkan dengan aksi nyata. Sebab
Usaha yang berhasil itu usaha yang dijalankan, bukan hanya dipikirkan saja, ya. Jadi pengusaha juga harus berani mengambil resiko dan hakul yakin tidak ada usaha yang sia-sia ketika melakukan yang terbaik. Sekalipun menemui kegagalan, kalau gagal segera bangkit lagi, kalau gagal lagi ya bangkit lagi. Sebab pengusaha lebih percaya pada proses, bukan yang instan. Insya Allah hasilnya akan segera datang. Saya Pepe Mohan, sampai jumpa di podcast episode berikutnya tahun depan. Sekian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken.